Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara masih bersama Bapak Ustadz Raja Wali karena kontraknya dengan Raja Nusantara. Iya. Jadi begini saudaraku, beberapa kali saya berdiskusi di sela-sela pengambilan video tentang tafsir. Ternyata Bapak Ustadz Supardi SAGMM ini juga memahami terkait dengan konsep kejawaan atau konsep-konsep atau filosofi Jawa. Nah, selain wayang juga yang lainnya cukup memahami atau mungkin sangat memahami. Nanti kita gali. Yang akan diangkat pada kesempatan kali ini yaitu tentang Heru Cokro ya. Iya. Heru itu satria, Mas. Iya. Heru itu ksatria, Cokro itu periode atau zaman. Iya, betul. Jadi secara sederhana Heru Cokro itu adalah panglima zaman atau ksatria zaman atau pemimpin zaman. Iya. Nah, itu yang akan kita bahas. Baik, sebagai pengantar dulu silakan Pak Ustadz tentang Heru Cokro itu bagaimana sebenarnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berkahan keselamatan, kesehatan buat kita semua. Saudaraku, ini karena Allah Subhanahu wa taala, Heru Cokro ini adalah Heru itu kalau bahasa lainnya itu Heru. Nah, Heru itu kan pahlawan. Heru itu bahasa Jawa. Heru itu bahasa Inggris ya, Heru. Pahlawan. Cokro itu sebenarnya cokro manggilingan, artinya perputaran waktu. Nah, kita Heru Cokro ini kita ambil dari per 100 tahun. Periodenya per 100 tahun atau 1 abad. Karena 1 abad ini melahirkan seorang pemimpin, itu memang dari mana aja referensinya bersama. Nah, kita ambil abad 19, 20 dan 21. Abad 19 1800. Nah, abad 20 itu 1900. Nah, abad 21 itu 2000. Nah, kita ambil karena sebelumnya juga ada, tapi kejauhan ya. Kejauhan. Batasi 300 tahun, jadi pas itu. Kemudian abad 19 tadi yang 1800 itu Heru Cokro untuk Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia, Nusantara itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi waktu kejadian perang Diponegoro 1825 sampai 1830, 5 tahun. Ya. 5 tahun itu menghabiskan energi Belanda sangat besar. Bahkan kerugian Belanda sangat besar. Karena saat itu dikobarkanlah yang namanya Heru Cokro. Jadi pahlawan menegak kebenaran. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Nusantara itu Heru Cokro. Nah, kemudian kalau bahasa Arabnya itu Al-Mahdi, itu hampir mirip. Nah, Al-Mahdi. Karena tokoh-tokoh Al-Mahdi itu juga menggebrak dunia, tapi dari sisi agama. Nanti kalau Al-Mahdi ada tersendirilah kita bahas. Nah, ini kita tembakkan. Kemudian Diponegoro ini kebetulan dia juga seorang bangsawan ya, dari Karo Selir. Nah, ini sebenarnya putra mahkota. Aslinya putra mahkota, cuma tidak bertahta.
Nah, jadi ada putra mahkota yang tidak bertahta itu Pangeran Diponegoro itu. Ya dari jalur HB3. HB3. Nah, kemudian kena tipu dayanya Belanda. Waktu itu dia punya kekuatan yang super, yang hebat, adanya di pusaka keris. Nah, pas pusaka itu waktu perjanjian di Magelang itu kan dilucutin senjatanya. Karena dilucutin senjatanya, maka ketika Diponegoro tanpa keris ini ibaratnya seorang satria nggak punya kuda gitu loh, sehingga kiprahnya kurang. Nah, pas di dalam gedung benteng di Magelang itu ditangkap, dibuang ke ujung pandang Makassar, di sana sampai akhir hayatnya, karena dipisahkan dari orang-orang yang ada di lingkungannya, termasuk Kiai Tapa dan waktu itu Sentot Alibasah Pawiro-Dirjo itu panglimanya. Nah, kemudian nyebar di Wonosobo. Nah, di Wonosobo, maka nyebar di Jogja, di Wonosobo dan sekitarnya itu orang-orang yang pengikut Diponegoro. Akhirnya di Wonosobo berdirilah pesantren Al-Asy'ari itu dari jalur Pangeran Diponegoro juga. Kemudian di Tegarejo, di Magelang ada pondok pesantren, kemudian di Krapyak dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah motivasi dari Heru Cokro zaman Diponegoro. Nah, kemudian begini, indikator yang dibuat oleh indikator seorang Heru Cokro yang kemudian dimasukkan atau dijadikan ukuran untuk Pangeran Diponegoro, seperti apa indikatornya? Indikatornya gini, Diponegoro itu ahli strategi perang, satu, bangsawan, yang kedua, ketiganya dia juga taat ibadah. Taat ibadah dan memang jadi ikon. Jadi dan menggetarkan seluruh masyarakat. Warga itu getar ketika Heru Cokro mengobarkan perang dengan Belanda. Ini jihad fisabilillah itu betul-betul terwujudkan. Nah, targetnya adalah menghabiskan penjajahan di muka bumi. Cuma sayangnya waktu itu terkena tipu muslihat Belanda. Nah, kemudian geser ke abad 20. Nah, tahun 19. Abad 20 itu Heru Cokro pindah ke Sudirman, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kita tahu bahwa seorang Jenderal Sudirman ini dari perkampungan, dari kampung ya. Kemudian dia masuk militer. Kemudian dia juga mengobarkan perang, gerilya. Kemudian strateginya, dan Sudirman itu memiliki tingkat syariati juga tinggi. Jadi taat ibadahnya cakep. Kemudian dia juga mengobarkan perang, yaitu jihad melawan agresi Belanda, dan itu berhasil menumpas. Tidak kena daya tipu. Sehingga Indonesia lahir itu Panglima Besar Jenderal Sudirman, namanya sampai sekarang harum. Nah, abad 20. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga negara Indonesia dikomandoi oleh Presiden RI pertama Soekarno sampai sekarang ini. Gitu. Jadi ini untuk abad 20. Jadi Heru Cokro 1900 itu bukan Soekarno? Bukan, Heru Cokronya Sudirman. Sudirman. Ya, Heru Cokro Sudirman. Karena waktu itu Heru Cokronya Diponegoro, tapi dia kan bukan memimpin di Kesultanan Jogja. Tidak jabatan, nggak ada. Karena Heru Cokro itu sebenarnya kemerdekaan untuk berbuat dan natural, alami. Pemimpin dari alam. Leader of nature gitu, dari pemimpin alam.
Nah, kemudian perubahan yang terlihat dari Sudirman ke perubahan yang terlihat dari efek perubahan, maksudnya dari perjuangan Diponegoro dari perjuangan Sudirman itu seperti apa Pak Ustadz realnya? Ya. Realnya gini, Diponegoro gagal karena ditipu oleh Belanda, maka dilanjutkan oleh Sudirman berhasil memerdekakan bangsa dan mayoritas Asia Afrika. Dan itu kemudian dalam satu komunitas yang dikendalikan oleh Soekarno gitu loh. Jadi Soekarno itu bagian dari Heru Cokro. Tapi bukan Heru Cokro. Bukan Heru Cokronya, karena Soekarno tidak mengobarkan perang. Dia sebagai panglimanya, panglima revolusioner betul. Tapi panglima perangnya kan Sudirman. Jadi Heru Cokro itu sebenarnya kan, karena Cokro itu maknanya kan senjata pamungkas. Ya. Nah, untuk menghabiskan musuh itu permusuhan. Jadi Soekarno dia ngambil akses manfaat dari Heru Cokro itu. Nah itu. Ya. Nah kemudian Diponegoro, kemudian Sudirman. Nah 2000. Nah 21. Abad 21. Abad 21 ini adalah abad untuk penyatuan dunia. Ada lagi Heru Cokronya. Ada lagi Heru Cokronya. Ini masih dalam apa bahasanya singitan. Singitan itu masih dalam pingitan. Itulah yang disebut Satrio Piningit itu. Itu Heru Cokro. Nah indikasinya memang juga dari Jogja. Ada bau Jogja. Ada Jogja juga. Karena Sudirman ini kan dari Jawa Tengah juga ya. Nah, Diponegoro dari Jogja, Magelang. Nah ini Heru Cokro untuk abad 21 ini dipersiapkan lebih besar dibanding Sudirman. Kalau Sudirman Heru Cokro untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi Heru Cokro untuk yang abad 21 ini prediksinya mendunia. Ya, prediksi mendunia. Jadi kalau Diponegoro Jawa, Sudirman Indonesia, Heru Cokro yang akan datang ini dari abad 21, itu adalah kelas dunia. Karena sebenarnya dunia disatukan di 2020 dengan adanya corona pandemi. Sama rasa ya? Sama rasa sama rata merasakan. Nah, sama merasakan. Iya, sama merasakan dan semua rasanya sama. Ternyata kejepit dengan corona. Hidungnya ada, penciumannya hilang gitu. Ya. Terus, nah kemudian gini, Heru Cokro sekarang kan sedang ditunggu. Iya. Sedang ditunggu. Satu sisi itu dianggap sebagai mitos omong kosong. Iya. Sisi lain ada yang meyakini. Iya. Nah kemudian literasi atau bahan rujukan lah, bahan rujukan dari adanya itu yang paling akurat itu dari mana, Ustaz? Ya. Sebenarnya Heru Cokro ini kan karena masih dalam singitan. Itu kan bisa dilihatnya dari indikasi kan. Indikasi. Siapakah orang yang memiliki siapa yang diberi gelar Heru Cokro gitu ya. Ada indikasinya. Untuk Indonesia, untuk Nusantara itu harus memiliki ilmu 3. Ilmu 3. Minimal dia jebolan kampus. Karena intelektual itu menguasai Indonesia 20%. Dia juga dari religi, dari agama, dia juga kiai, santri. Dia asalnya dari santri, jadi kiai. Asalnya mahasiswa jadi dosen untuk yang 20% intelektual. Kemudian yang religi itu dia dari santri jadi kiai itu 30%. 50. Kemudian yang spiritual, dia ahli spiritual itu kekuatannya 50%. Ya spiritual itu masyarakat gampangannya gal gaib dan perdukunan lah gitu ya. Berarti komposisinya di Nusantara ini ada yang intelektual 20%, religi 30%, spiritualnya 50%. Atau ya perklinikan dan perklinikan dan spiritual dan
itu perdukungan metafisik dan spirit itu. Nah, jadi itu harus dikuasai. Nah, ketika Heru Cokro ke depan adalah sosok pemimpin dunia, ya. Itu kan baru Indonesia tuh, ya. 100% di situ. 100%. Kalau dunia gimana? Kalau dunia itu indikasinya tambah 2 lagi, 3, 5 jadinya. Jadi 3 tambah 2. Ya. 1 harus mumpuni dari sisi tauhid. Jadi manunggaling kaula Gusti. Jadi tembus ares itu. Nah, yang kedua harus ahli di bidang apa? Ekonomi. Ini dulu bidang religi juga, syariat. Dia juga ahli syariat, ahli tauhid, ahli syariat. Kemudian dia juga harus di bidang ekonomi, ahli keuangan. Ya kan? Dia juga harus memiliki ahli keuangan karena untuk ngatur strategi keuangan dunia. Karena apa? Agama dan ekonomi itu satu paket, ini kan? Kemudian dia juga memiliki satu lagi budaya, ahli di bidang budaya. Nah, budaya itu ya budaya Nusantara, bahasa Eropa, budaya apapun itu minimal dia harus memiliki sisi budaya. Nah, yang ke-5-nya itu harus memiliki tata negara. Berarti ada indikasi Heru Cokro jadi pemimpin. Betul. Kalau Soekarno yang memimpin Heru Cokronya Sudirman. Sementara Diponegoro yang memimpin adalah Sultan waktu itu, Habib 4 ya. Nah, kan dia dari Habib 3, Habib 4. Nah, dia bukan menurut jabatan. Nah, kalau nanti Heru Cokro yang akan datang ini ya memimpin sekaligus. Maka indikasinya ahli tauhid, ahli syariat, ahli ekonomi, ahli tata negara, dan ahli agama, ahli budaya gitu. Nah, jika lingkupnya dunia, Bos, jika memang lingkupnya dunia, di sini kan di satu sisi ada Al-Mahdi yang juga digadang-gadang akan muncul. Di Jawa ada Sadruddin atau Heru Cokro yang akan muncul. Apa mungkin seorang Heru Cokro itu adalah yang dimaksud dengan Al-Mahdi? Bisa jadi karena tembakan dunianya kan satu, Allahnya satu. Tapi beda perspektif maksudnya. Perspektifnya beda karena hanya nama. Kalau di Jawa Heru Cokro, kalau di Arab Al-Mahdi, Imam Mahdi. Imam artinya pemimpin, Al-Mahdi yang dapat petunjuk gitu. Nanti ada bahasan khusus Al-Mahdi itu dari sisi perspektif. Tapi ada peluang satu orang. Satu orang. Nah kan selama ini begini, ada wacananya itu ada Heru Cokro, ada Sadruddin, ada Imam Mahdi. Nah, ada RA gitu kan, Ratu Adil. Kalau di channel Jawali yang sudah saya bahas itu, saya sudah berani memastikan bahwa dia itu satu sosok. Betul. SP adalah sosok yang dalam proses. Betul. Kemudian RA ketika dia menjabat. Kemudian Imam Mahdi itu bahasa lain dari tapi sosoknya satu. Iya benar. Nah, berarti ini juga peluangnya satu. Benar? Sama, peluangnya satu. Maka dia ahli tauhid, ahli syariat karena mewakili Imam Mahdi. Ahli tata agama negara, ahli ekonomi dan ahli budaya mewakili Heru Cokro. Jadi 5 ini dibagi 2 tapi satu orang. Nah, iya. Berarti ini nanti ada harus kita ingat lagi ya, saudaraku gini. Terkait dengan Al-Mahdi ini kan masih ada beda persepsi, seolah-olah ada persepsi lain lah, karena terkait dengan hadis hadisnya. Jika seandainya tim RN akan membangun, kalau RN sendiri sudah membangun wacana itu suatu sosok. Betul. Nah ternyata Pak Ustadz juga ada pemikiran yang sama. Nah jadi nanti untuk Al-Mahdi kita bahas khusus adalah Heru Cokro kita bahas khususnya lain waktu. Jadi pada prinsipnya Heru Cokro ini bukan omong kosong. Betul. Pasti ada karena periodiknya sudah jelas. Sudah per 100 tahun. Per 1 abad. Iya. Artinya begini juga, ketika pamannya ini dihidupkan sebagai harapan, nggak salah. Dan ini pasti karena bagaimanapun hidup ini yang paling bisa berkembang ketika ada harapan.
Iya, iya. Makanya hidupnya manusia kan dengan cita-cita. Betul. Nah, itu. Ya, saudaraku, sementara untuk bahasan Heru Cokro sepertinya sudah cukup, Ustaz. Iya, betul. Jadi Heru Cokro itu ada dalam setiap periode zaman per 100 tahun atau per 1 Iya, abad. iya. Yang pertama yang kita bahas tadi adalah Diponegoro. Sebelumnya juga ada. Sudah Setiap periode ada. Tapi kita batasin dari Diponegoro, kemudian Jenderal Sudirman, dan Iya. sekarang kita menunggu untuk Heru Cokro baru dalam Iya. periode abad 21, 21. dari tahun 2000 berarti mulai. Iya, ya. 2000. Oke. Dan itu ternyata harapan yang pasti terwujud. Iya. Maksudnya bukan omong kosong, konsepsi itu bukan konsepsi Iya. omong kosong. Iya. Terima kasih Ustaz, terima kasih saudaraku. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya.